Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Ula yang akan mendampingi teman-teman di pelatihan upskilling dan reskilling guru kejuruan berbasis dunia kerja. Nah, kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu proses pemrograman hardware. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang software-software yang kita perlukan untuk memprogram hardware dan bagaimana instalasinya. Kemudian kita akan mencoba melakukan pemrograman hingga dapat membaca data dari sensor. Kemudian kita juga akan melakukan kontrol terhadap aktuatornya, yaitu dua relay untuk menyalakan dan mematikan. Kemudian kita akan membuat komunikasi dengan broker MQTT. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba mengirim data ke broker dan kita akan mengontrol aktuatornya dari broker juga. Oke, kita akan sedikit mereview step yang sedang kita jalani sekarang. Kita akan menjalankan implementasi dan uji coba. Di implementasi dan uji coba ini kita kemarin sudah melakukan cetakan PCB dan assembly komponen pada PCB. Kemudian kita masuk ke dalam step yang selanjutnya, yaitu proses pemrograman dan uji coba. Di sini terdapat dua tahap, yaitu hardware dan software. Oke, sekarang kita akan melakukan pemrograman pada hardware-nya. Selanjutnya adalah apa saja yang perlu diinstal, software-software yang perlu diinstal dalam melakukan pemrograman hardware. Yang pertama adalah Arduino IDE, yaitu adalah software yang digunakan untuk menulis code, mengcompile, dan menguploadnya ke dalam microcontroller seperti Arduino ataupun ESP dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan menginstal ESP32 dalam software Arduino IDE-nya. Nah, karena kita menggunakan ESP32 bukan Arduino, karena kita menggunakan mikro yang harus mampu berkomunikasi dengan MQTT, maka kita menggunakan ESP32. Maka kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah silakan teman-teman buka file, kemudian preference, kemudian masukkan tulisan yang ada di layar di additional board manager URL. Kemudian diklik OK. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa pergi ke tab Tools, kemudian klik Board, kemudian klik Board Manager. Nah, di situ teman-teman tunggu, mungkin agak lama karena masih loading dan seterusnya. Jika sudah, teman-teman bisa ketikkan di situ ESP32, lalu yang muncul silahkan diklik Install dan tunggu sampai instalasi selesai. Nah, setelah itu bisa masuk ke dalam library yang kita gunakan. Jadi library adalah sebuah tools atau codingan yang sudah dibuat terlebih dahulu sehingga kita bisa tinggal memanggilnya dan tidak menuliskan code mulai dari awal gitu. Sehingga memudahkan kita dalam menulis codingan. Jadi tools yang library yang digunakan adalah seperti yang ada di Google Drive, yang linknya bisa teman-teman dapatkan melalui QR Code ini. Jadi teman-teman silahkan buka linknya, kemudian teman-teman bisa download semuanya. Setelah di-download semuanya, teman-teman bisa masuk ke Tools di Arduino IDE, kemudian Add Zip Libraries. Nah, di sana teman-teman tinggal arahkan ke file yang sudah di-download satu persatu ya. Karena di sana ada banyak, kurang lebih 5. Nanti teman-teman bisa masukkan satu persatu. Jadi saya ulangi, klik Tools, kemudian Add Zip Libraries, kemudian arahkan ke salah satu library-nya. Kemudian tunggu sampai muncul tulisan library sudah ditambahkan. Kemudian setelah selesai, ulangi lagi cara yang sama untuk library selanjutnya. Begitu sampai selesai. Nah,
Setelah selesai, teman-teman bisa langsung download lagi pemrograman atau code yang kita sudah siapkan. Jadi kita tidak akan membuat code dari awal, kita sudah siapkan dan kita tinggal membahasnya bersama teman-teman. Teman-teman bisa download langsung di link yang ada di layar melalui QR code ini. Teman-teman bisa download semuanya. Di sini kita akan membaca data-data dari sensor DHT11. Kita sudah membahas tentang DHT11 ini, yaitu sensor yang membaca suhu dan kelembaban udara. Jadi nanti kita akan membaca dua parameter ini, suhu dan kelembaban udara. Nah, di sini teman-teman tinggal dibuka saja. Nah, ini adalah kurang lebih code yang kita gunakan untuk membaca DHT11, suhu dan kelembaban udara. Oke, kita akan mulai dengan menjelaskan setiap bagiannya yang penting. Jadi teman-teman bisa menyimak. Yang pertama adalah bagian library atau kita sebutnya bagian header. Jadi di header ini kita akan memanggil library yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan memanggil library DHT, DHTU, wire, dan liquid crystal I2C. Nah, ketiga library yang teratas, baris 1, 2, dan 3 ini digunakan untuk mengakses sensor DHT-nya. Kemudian yang keempat, atau baris yang keempat, ini digunakan untuk mengakses LCD. Jadi nanti kita akan membaca sekaligus kita tampilkan di LCD-nya. Gitu. Kemudian di baris ke-6, ini kita akan mendefine atau mendefinisi sebuah variabel sekaligus isinya. Di sini kita akan mendefinisi variabel bernama DHT pin, kemudian 18. Nah, ini adalah pin yang ada di ESP32 yang terhubung ke ke DHT11 gitu. Saya ulangi, 18 ini adalah nomor pin yang ada di ESP32 yang terhubung ke sensor DHT11. Kemudian yang selanjutnya yaitu define DHT type DHT11. Maksudnya adalah kita mendefinisikan tipe dari DHT yang akan kita gunakan, yaitu adalah DHT11. Karena sensor DHT ini sebenarnya memiliki beberapa jenis. Ada DHT11, DHT22, dan seterusnya. Nah, perbedaannya adalah akurasi dalam pembacaan. Gitu. Karena kita gunakan sebagai sarana belajar, maka kita tidak ada salahnya menggunakan yang versi yang paling rendah atau DHT11. Oke, kemudian di baris ke-9, di sini tertulis DHT_unified, DHT dalam kurung DHT pin, DHT type. Ini adalah coding untuk mendefinisikan objek sensor DHT. Seperti itu. Oke, mendefinisikan sensornya dengan memasukkan DHT pinnya yaitu pin 18 dan tipenya yaitu DHT11. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke baris yang ke-11 yaitu liquid crystal I2C LCD dalam kurung 0x27 16 2. Nah, ini adalah sebuah coding yang digunakan untuk mendefinisikan objek LCD liquid crystal I2C gitu. Nah, di sini ada 0x27 yaitu address-nya. Karena kita berkomunikasi melalui I2C, nah kita perlu mendefinisikan address-nya seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalkan punya rasa penasaran yang lebih, nanti bisa dipelajari lebih lanjut dalam pembahasan I2C gitu. Jadi beberapa komponen lain, misalkan ada sensor-sensor dan lain sebagainya, itu bisa terhubung melalui I2C gitu. Nah, dengan menerapkan konsep address ini, yaitu bisa terhubung ke banyak komponen lain, tapi yang membedakan adalah address-nya. Jadi meskipun terhubung ke dalam I2C yang sama, tetapi bisa tidak bertabrakan datanya gitu, dengan sistem address ini.
Gitu. Nah, untuk LCD sendiri addressnya adalah 0x27 secara default. Kemudian 16 dan 2. 16 ini adalah dimensi dari LCD-nya yang kita gunakan. Gitu. LCD-nya kita gunakan adalah 16 kali 2. Jadi 16 kolom dan 2 baris. Kemudian di baris ke-13 ini kita menentukan variabel suhu dan kelembaban yang kita gunakan untuk membaca data nanti gitu. Jadi ketika kita membaca data dari sensor, nilainya kita akan simpan di variabel suhu dan kelembaban. Nah, suhu dan kelembaban ini kita akan tentukan tipe datanya adalah float karena nanti akan menyimpan nilai yang tidak bulat. Misalkan 1,5, 1,7 dan seterusnya yang tidak bulat itu bilangan desimal seperti itu. Kemudian kita masuk ke void setup. Nah, void setup ini adalah function yang di dalam Arduino IDE itu akan dieksekusi pertama kali dan sekali gitu. Jadi dieksekusi di awal dan hanya sekali saja. Itu biasanya void setup ini isinya adalah pendefinisian dan hal-hal lain yang dilakukan hanya di awal saja. Gitu. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat di dalam void setup di sini tertulis serial.begin 9600. Di sini adalah codingan untuk menginisiasi serial gitu. Dengan baud rate 9600. Kemudian di bawahnya adalah pendefinisian untuk LCD, yaitu lcd.begin dan lcd.backlight gitu. Jadi untuk menginisialisasi LCD. Begitu juga dengan yang DHT di baris 20 hingga ke 23. Di sini tertulis dht.begin, kemudian ada sensor _t spasi sensor, kemudian dht.temperatur get sensor, begitu juga dengan yang humidity. Intinya ini adalah untuk inisialisasi sensor DHT agar dapat membaca temperatur dan humidity atau suhu dan kelembaban udara. Kemudian di sini tertulis serial print DHT11 sensor started. Kemudian di bawahnya adalah lcd.setCursor 00, lcd.print sensor init. Kita akan bahas yang baris ke-26 dulu. Jadi di sini adalah lcd.setCursor, artinya kita akan menentukan meletak karakter yang akan kita tulis. Di situ adalah 00. Maksudnya kita akan nulis di kolom 0, kolom yang paling kiri dan baris 0 atau baris yang paling atas. Jadi kita akan menulis mulai dari pojok kiri atas. Kemudian apa yang kita tulis? Nah, di sini di bawahnya lcd.print dalam kurung sensor init. Jadi nanti akan muncul tulisan sensor init gitu di LCD-nya gitu saat pertama kali program dijalankan. Kemudian delay dalam kurung 2000 ini adalah untuk memberikan jeda sebanyak 2000 milisecond atau 2 detik. Kemudian lcd.clear atau membersihkan layar LCD. Jadi nanti kurang lebih akan memunculkan karakter berupa sensor init, kemudian akan tetap stay di situ selama 2 detik, kemudian layar akan dihapus lagi. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke void loop, yaitu adalah bagian dari program yang akan kita eksekusi berulang kali. Gitu. Jadi yang ada di void loop ini nanti akan kita eksekusi dari awal sampai akhir. Kemudian setelah selesai kita akan eksekusi lagi dari awal lagi, gitu di dalam void loop. Nah, di sini tertulis sensor event. Gitu. Jadi kita akan mendefinisikan sebuah objek event, yaitu sebuah istilahnya event, tapi kita bisa menganalogikannya sebagai
momen ketika kita membaca data. Gitu. Jadi kita akan membuat sebuah objek momen ketika kita akan membaca data. Kemudian di baris selanjutnya dht.temperatur get event. Jadi kita akan membuat momen saat membaca sensor DHT untuk parameter temperatur atau suhu. Begitu juga nanti ketika yang humidity, nanti di bawah, di baris 50. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke if. Jadi akan kita cek jika tanda seru atau negasi dari isNaN event.temperatur. Oke. Event.temperatur nanti ini akan menghasilkan sebuah nilai atau pembacaan suhu dari DHT-nya. Kemudian akan di sini tertulis isNaN, yaitu mengecek apakah datanya itu NaN atau tidak. Intinya ada atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan nilainya itu ada, maka yang keluar adalah false atau salah. Kalau misalkan yang terbaca adalah error atau tidak ada data, maka yang keluar dari isNaN ini adalah true. Gitu. Nah, di sini kita akan mengecek if isNaN event.temperatur. Jadi kita akan mengecek apakah pembacaan sensor ini ada nilainya atau tidak. Nah, ketika pembacaan nilainya ada, maka hasilnya adalah false. Ketika tidak ada nilainya, maka true. Seperti itu kan. Nah, di sini di depan isNaN itu diberi tanda seru atau negasi atau kebalikannya. Seperti itu. Jadi gini, jika nilai dari pembacaan DHT ini ada nilainya, maka akan mengeksekusi di baris-baris selanjutnya. Kalau misalkan tidak ada, maka akan mengeksekusi yang bagian else ini. Kurang lebih seperti itu ya gampangannya. Jadi intinya mengecek apakah nilainya itu terbaca atau tidak. Kalau terbaca, maka akan mengeksekusi baris 37 sampai 45. Kalau tidak, berarti mengeksekusi hanya di bagian else saja atau di baris 47. Nah, misalkan kita punya data gitu, maka datanya ini kita simpan di variabel suhu. Di baris 37, suhu sama dengan event.temperatur. Nilainya kita simpan di variabel suhu. Kemudian kita print di serial.print suhu, kita kasih derajat Celcius. Kemudian kita print juga di LCD-nya. LCD.setCursor 00, jadi kita mulai dari baris paling kiri dan paling atas. Kemudian print TMP atau temperatur, titik 2, kemudian nilainya atau variabelnya, suhu. Kemudian LCD.print C. Nah, nanti yang muncul itu akan seperti ini. Temperatur atau temp, titik 2, nilai dari pembacaan suhunya misalkan 27. Kemudian ada C. Jadi misalkan temp, titik 2, 27 C. Atau temp, titik 2, 31 C. Gitu. Tergantung dari nilainya yang terbaca. Oke, kita akan lanjut yang selanjutnya, yang humidity, kurang lebih sama. Jadi membuat event, tadi eventnya sudah dibuat, kemudian kita akan masukkan eventnya ini ke pembacaan sensor untuk humidity-nya atau kelembaban. Kemudian kita akan mengecek lagi, sama kurang lebih. Intinya, apakah pembacaan kelembaban ini ada nilainya atau tidak? Kalau misalkan ada, maka lanjut. Kalau tidak ada, maka terjadi error. Nah, di sini kurang lebih sama. Nilainya itu kita simpan di variabel kelembaban, kemudian kita print dan kita tampilkan juga dalam LCD. Nah, di sini bedanya adalah set kursornya 0 dan 1. Gitu. 0 itu adalah kolomnya, jadi dia paling kiri, sedangkan 1 itu adalah barisnya, jadi baris yang kedua, gitu. Di bawahnya 0. Jadi dia paling kiri dan di bawahnya yang pertama tadi. Gitu. Jadi di atas tadi ada tulisan temp, titik 2 nilainya suhu,
Kemudian di bawahnya ada bumi titik 2 nilai kelembabannya. Seperti itu. Kemudian di paling bawah ada delay 100, yaitu dikasih jeda sebanyak 1 detik. Jadi nanti setelah 1 detik kita akan mulai lagi dari sini, akan berulang lagi pembacaan data lagi dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa langsung upload programnya dengan klik tools, kemudian klik board, sesuaikan, terus kita arahkan ke ESP32 Arduino ini, kemudian kita pilih yang ESP32 Dev Module, ingat ya teman-teman ya. Ini, kemudian untuk portnya kita sesuaikan dengan yang muncul. Gitu. Kita pilih, klik, kemudian kita upload. Oke, nah kodenya sudah selesai diupload. Kemudian kita akan lihat di serial monitor dulu. Di sini diklik di bagian atas. Nah, di sini muncul suhu 28,9 derajat Celcius, kelembaban 67% dan seterusnya. Kemudian kita akan cek langsung di hardware-nya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di hardware-nya kita sudah mendapatkan tulisan di situ temperatur sama dengan 28,9. Sedangkan humidity-nya 67%. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita ubah-ubah sensornya ya. Ini kita kasih kita gosok-gosok mungkin, atau kita kasih panas yang lain. Nah, itu berubah ya. Jadi suhunya naik dari 28 ke 32 dan seterusnya. Humidity-nya juga naik ke 89 dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih untuk percobaan yang pertama yaitu DHT11 untuk pembacaan sensornya berhasil. Dan selanjutnya teman-teman akan kita coba untuk sensor yang selanjutnya yaitu soil moisture. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung masuk ke percobaan selanjutnya yaitu pembacaan sensor soil moisture atau kelembaban atau kadar air tanah. Oke, kita bisa close ini atau minimize saja. Langsung kita buka yang folder hanya soil, terus kita buka file codingannya. Kemudian kita tunggu. Oke. Jadi ini adalah codingan untuk membaca sensor soil moisture atau kadar air di dalam tanah. Nah, ini kita jelaskan dulu ya, teman-teman. Jadi di sini di bagian header kita punya 2 library ya. Yang pertama include wire.h yang kita gunakan untuk mengakses wire atau pin-pin yang ada di ESP32-nya. Kemudian include liquid crystal I2C yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk mengakses LCD I2C-nya. Kemudian di sini di nomor 4 kita akan mendefinisikan sebuah variabel dengan nama soil pin dan isinya adalah angka 34. Mana 34 ini adalah pin yang terhubung, pin ESP32 yang terhubung ke sensor soil moisture-nya. Oke, kemudian kita buat objek LCD I2C-nya sama. Kemudian kita membuat variabel dengan nama kelembaban tanah untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian kita menggunakan tipe data float atau untuk menyimpan nilai-nilai data dengan pecahan, jadi tidak bulat. Kemudian kita masuk ke void setup, yaitu sebuah function yang dieksekusi sekali dan
hanya di awal saja. Di sini kurang lebih sama, kita menginisialisasi serial, kemudian inisialisasi LCD, kemudian kita inisialisasi pinnya. Jadi kita tadi punya pin 34 ya. Pin 34 ini kita set sebagai apa? Sebagai input atau sebagai output. Nah, karena kita sambungkan ke sensor, yang mana sensor ini sebagai output, maka modenya ini kita set sebagai input. Pin mode dalam kurung soil pin yang tadinya 34, kemudian ini kita tulis input. Kemudian kita serial print, ini soil moisture sensor initialized. Kemudian kita tulis di LCD kurang lebih sama ya. Nah, kita tulis di 00 atau set kursornya 00. Kita mulai dari kiri atas, kita tulis sensor init, kemudian kita jeda selama 2 detik, kemudian kita clear atau kita hapus LCD-nya. Kemudian kita masuk ke void setup. Nah, di sini kita akan membaca sinyal analog yang ada di pin yang terhubung dengan sensor tadi dengan cara analog read dalam kurung soil pin. Kemudian disimpan di variabel kelembaban tanah. Kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan, yaitu mengubah ADC ke versi atau ke persen seperti itu. Yang pertama kita bagi dulu dengan 495, yaitu adalah maksimal dari ADC atau digitalnya. Kemudian setelah dibagi, kemudian kita kurangkan ke 100. Jadi 100 dikurangi dengan nilai pembacaan analog tadi dibagi 4095 tadi, yang sudah dikalikan dengan 100. Jadi dikali 100 dulu ya teman-teman ya. Kali 100 dulu terus dikurangkan ke 100 seperti itu. Oke, kurang lebih ketemu nanti nilainya dalam bentuk persentase. Kemudian kita print moisture sama dengan nanti nilainya, kemudian persen. Jadi nanti yang muncul moisture sama dengan misalkan 75% dan seterusnya. Begitu juga di LCD-nya kita tulis di sini ada LCD.set kursor 0,0, maksudnya kita mulai dari sisi kiri paling atas, kita tulis soil moist titik 2, terus kita set kursor lagi LCD.set kursor 01, yang mana artinya kita nggak lanjut di baris 1, baris pertama maksudnya, kita kan baris ke bawahnya lagi, di bawahnya. Terus di situ kita print nilai pembacaan sensornya, kemudian kita kasih persen di belakang. Kemudian kita kasih jeda sebanyak 2000 milisecond atau 2 detik. Nah, mungkin itu. Sekarang kita upload lagi, kita pastikan toolsnya, boardnya sudah benar, ESP32 dev modul, kemudian portnya juga sudah benar. Kemudian kita upload dan kita tunggu hingga selesai. Nah, proses upload sudah selesai, kita akan cek dulu di serial monitor. Nah, di sini moisture-nya sama dengan 0% ya. Jadi memang ini butuh ditancapkan ke dalam media tanah atau sesuatu yang mengandung air gitu. Jadi kalau misalkan tidak ditancapkan ke sesuatu atau tidak menyentuh air, maka ya pembacaannya 0. Oke, sekarang kita akan lihat di hardware-nya. Kita lihat di hardware-nya, di sini tertulis 0%. Seperti ini. Karena memang sensornya itu tidak kita tancapkan ke apapun. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang lain, yaitu percobaan aktuator, yang mana kita akan mengendalikan 2 buah relay. Kita minimize, kemudian kita beralih ke yang hanya relay, dan kita buka. Nah, kemudian kita buka codingannya.
dan kita akan jelaskan seperti yang sudah-sudah. Sini mulai dari headernya ya teman-teman ya. Jadi kita sama. Di sini ada dua library yaitu wire dan liquid crystal digunakan untuk mengakses LCD-nya. Kemudian kita definisikan dua buah variabel. Di sini ada relay pin 1 dan relay pin 2. Karena kita mempunyai dua relay. Nah, di sini masing-masing pinnya 27 dan 26. Artinya di pin 26 dan 27 di ESP32 itu kita hubungkan ke relay. Kemudian garis ketujuh ada pendefinisian objek LCD. Kemudian kita masuk ke void setup. Di sini kurang lebih sama. Ada pendefinisian serial, inisialisasi LCD. Kemudian di sini ada di baris 14 dan 15 itu adalah menentukan mode pinnya. Nah, kita kan akan membuat pin ini sebagai outputan ya, gitu. Jadi untuk mengendalikan relay, maka di sini kita set output. Berbeda sama yang tadi sebagai input, karena kita hubungkan ke sensor. Nah, ini dua-duanya kita set sebagai output, ya. Kemudian kita tentukan nilainya dulu. Jadi di awal kita harus matikan, gitu. Jadi ketika alat dijalankan maka secara default relaynya akan mati. Caranya adalah dengan digital write dalam kurung pinnya relay pin 1, kemudian low atau statusnya. Kalau low berarti dia mati, kalau high berarti dia nyala. Kemudian selanjutnya kita tulis di LCD set cursor 00 print relay control. Nah, sudah seperti itu saja. Kemudian kita masuk ke void loop, yaitu void yang kita eksekusi secara berulang, lumayan panjang. Nah, di sini kita akan mengendalikan relaynya itu berdasarkan inputan dari serial yang ada di Arduino IDE. Jadi kita tulis nanti, kita tentukan sendiri secara manual. Oke. Di sini tertulis if serial available lebih dari 0. Maksudnya kita akan mengecek apakah serialnya itu available atau tidak, tersedia atau tidak. Kalau misalkan tersedia, kita akan membaca stringnya, gitu. Inputan yang diberikan oleh user, gitu. Apa? Kemudian di sini string yang dibaca atau karakter yang dibaca itu disimpan di variabel input. Kemudian inputnya ini kita trim atau kita hilangkan spasi atau karakter yang tidak perlu. Kemudian kalau misalkan inputnya itu sama dengan relay 1 on, maka kita akan mengeksekusi atau menjalankan perintah untuk menghidupkan relay 1. Dari sini digital write relay pin 1 high, seperti itu. Kemudian kita tulis di LCD-nya relay 1 on. Begitu juga dengan kita print di serialnya relay 1 on. Kalau misalkan yang kita inputkan adalah relay 1 off, maka kita akan mematikan relay 1 dengan cara digital write relay pin 1 statusnya sebagai low atau kita matikan. Kemudian kita tulis di LCD relay 1 off, begitu juga di serialnya, nah, seperti itu. Kemudian jika inputnya itu relay 2 on, maka kita akan menyalakan relay 2 dengan cara digital write relay pin 2 high. Begitu juga dengan yang kalau misalkan kita memberikan perintah berupa relay 2 off, maka akan kita matikan relay 2 dengan cara digital write relay pin 2 low. Nah, kalau misalkan yang kita inputkan itu tidak atau di luar dari 4 tadi, maka akan muncul error atau pemberitahuan bahwa invalid command, yaitu kita diharuskan untuk memasukkan perintah-perintah ini saja. Kalau misalkan di luar itu, maka invalid atau nggak ada aksi apapun. Oke, mungkin itu kita akan langsung upload ya. Kita periksa dulu toolsnya, portnya harus ESP32dev modul, kemudian portnya disesuaikan. Kemudian kita bisa lakukan upload dan kita tunggu.
Nah, proses upload sudah selesai. Kita bisa cek di serial monitor. Nah, kita buka dulu. Sini tidak tampil apa-apa ya. Dan kita lihat di hardware, di situ tertulis relay control dan kondisi relaynya, indikatornya masih mati. Di sini ada 2 LED, yang keduanya masih mati ya. Oke, sekarang kita akan masukkan perintah. Kita akan menyalakan relay 1. Kita akan menulis relay 1 on. Nah, di sini kita lihat di hardware-nya, di situ tertulis relay 1 on ya, dan indikator dari relaynya menyala. Relay 1 menyala. Kemudian kita akan menyalakan relay 2. Relay 2 on. Nah, sekarang relay yang kedua sudah menyala. Seperti itu. Dan kita akan mematikan yang relay 1 dulu. Relay 1 off. Relay 1 mati. Kemudian kita coba mematikan yang relay kedua. Sudah mati. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Di percobaan yang ketiga, kita sudah bisa mengendalikan aktuatornya, yaitu menyalakan, mematikan kedua aktuator atau relay, sehingga nanti bisa dihubungkan ke kondisi-kondisi yang kita harapkan agar relay ini mati atau menyala, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu kita akan menghubungkan ke server MQTT. Nah, kita akan menggunakan broker yang public ya teman-teman, jadi dapat diakses oleh semua orang. Kita minimize dulu. Kita akan buka browser dan kita buka di linknya atau di URL-nya itu seperti ini ya. mqttx.app/web main client, seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat koneksi baru. Seperti ini. Nah, kita perlu ingat-ingat teman-teman, brokernya adalah ini ya. broker.mqx.io. Seperti ini yang perlu kita ingat-ingat. Kemudian kita tulis di sini namanya percobaan misalkan. Terserah teman-teman mau beri nama apa. Yang penting kita mengingat ini. broker.mqx.io. Yang nantinya kita akan pakai. Kita copy saja ya agar tidak lupa. Kemudian kita connect di sini. Di sebelah pojok kanan atas kita klik connect. Nah, kemudian sudah connect. Kemudian yang kita lakukan adalah kita membuat subscription atau subscribe. Nah, topik yang kita mau subscribe adalah data, sensor, dan data relay. R-nya ini besar ya teman-teman, sama sensornya itu besar juga S-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba ini dengan menambah karakter-karakter random, terserah teman-teman, agar datanya tidak bertabrakan. Jadi kalau misalkan topiknya sama, maka orang-orang juga akan dapat menerima data yang kita kirim, seperti itu. Misalkan ini data sensor gitu, misalkan 1, 2, 3 atau apapun, agar topik yang teman-teman punya itu tidak sama dengan orang lain gitu. Tapi kalau kali ini karena kita masih percobaan, maka tidak apa-apa seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan membuat atau memakai codingan di ESP32, pembacaan sensor, kemudian datanya itu kita akan kirim ke server ini. Seperti itu. Jadi nanti akan terbaca di sini.
Kemudian kita juga akan memerintahkan memberikan perintah dari server ini ke ESP32. Perintah apa? Yaitu untuk mematikan dan menghidupkan relaynya. Seperti itu. Oke. Ini bisa kita minimize dulu dan kita kembali ke materi. Kita akan membuka yang all. Kita buka yang all. Di sini ada 3. Silakan buka yang all.ino. Kita tunggu. Jadi ini adalah program gabungan dari program-program yang sudah kita bahas tadi, yaitu mulai dari pembacaan sensor, kemudian pengendalian aktuator, dan seterusnya. Pembacaan sensor tadi ada 2 sensor ya, DHT11 dan soil moisture. Oke, setelah terbuka kita maximize. Nah, teman-teman di sini kita ada 3 tab ya, teman-teman ya. Di sini sebenarnya sama saja. Jadi teman-teman bisa coding di 1 tab saja sampai ke bawah panjang gitu. Tapi teman-teman juga bisa membuat tab baru seperti ini. Teman-teman jangan khawatir gimana caranya. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian new tab. Kemudian tinggal memberikan nama di sini. Kemudian tinggal klik OK. Nah, fungsinya tab ini adalah memudahkan kita agar kita menulis code-nya itu tidak terlalu panjang ke bawah gitu. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita scroll ke bawah bisa sampai 162 gitu. Nah, untuk memudahkannya kita sendiri-sendirikan dan kita buat tab-tab gitu. Nah, di sini kita juga bisa memisahkan berdasarkan kategori-kategori yang kita mau gitu. Misalkan untuk pembacaan sensor ya kita taruh di tab sensor saja gitu, untuk membaca sensor DHT, sensor kelembaban tanah, dan seterusnya. Oke, kita akan membahas tab yang pertama, yaitu tab all atau tab yang utama. Di sini kita kurang lebih sama menggunakan library-library yang sudah kita gunakan sebelumnya. Yang berbeda adalah ini Wi-Fi dan PubSub client. Wi-Fi ini kita gunakan untuk mengakses Wi-Fi karena ESP32 ini akan berkomunikasi secara IoT atau membutuhkan koneksi internet yang akan nanti memberikan data ke server MQTT. Jadi membutuhkan koneksi internet. Kemudian di baris kelima ini ada PubSub client, yaitu library yang kita gunakan untuk MQTT. Kemudian kurang lebih sama. Yang terakhir baris 8 ada Arduino JSON. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membuat format data itu menjadi JSON. Jadi kita kan memiliki 3 parameter berbeda ya. Ada suhu, kelembaban udara, sama kelembaban atau kadar air tanah. Nah, 3 data ini saya ingin mengirimkannya sekaligus dalam 1 kali kirim gitu. Nah, bagaimana caranya? Maka 3 parameter ini atau 3 nilai ini kita jadikan satu ke dalam format JSON, sehingga bisa kita kirim dalam sekali jalan saja. Nah, kita butuh library Arduino JSON. Kemudian kurang lebih sama, yang lain ada pendefinisian objek LCD, kemudian pendefinisian pin untuk soil moisture, pin DHT, kemudian pendefinisian pin untuk relay 1 dan relay 2, kemudian ada pendefinisian tipe DHT, kemudian ada pendefinisian objek DHT-nya. Nah, dari sini ini yang membedakan ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang ini, delay ms ini untuk menyimpan delay dalam millisecond. Oke, kemudian ini yang penting. Jadi di sini ada const-char SSID, password, dan MQTT server. SSID dan password ini adalah nama dari Wi-Fi yang akan kita konekkan. Jadi kita harus menyediakan atau mempunyai jaringan Wi-Fi, bisa hotspot dari HP bisa, yang nama dan passwordnya sudah kita tentukan gitu.
Jadi ketika ESP nanti ini aktif, maka dia akan langsung mencoba untuk connect ke WiFi yang kita mau gitu. Nah, di sini saya sudah memiliki WiFi atau tethering hotspot dari HP Smart 123 dengan password Smart 123. Nah, ini disesuaikan dengan nama WiFi atau tethering atau hotspot teman-teman. Passwordnya juga disesuaikan dengan password yang teman-teman bikin. Kemudian di baris 26 kita masukkan server MQTT-nya yang tadi, yaitu broker.amqx.io. Seperti itu. Kemudian kita tentukan topiknya, topik aktuatornya. Di sini kita tulis data relay sesuai dengan topik yang kita buat tadi. Di sini kita tulis juga topik sensornya. Kita tulis data sensor sesuai sama topik yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kemudian kita buat data klien. Jadi untuk masuk ke dalam jaringan atau server MQTT butuh client ID, maka kita buat seperti ini. Kemudian ini kurang lebih sama, kita akan buat variabel untuk menyimpan data dari pembacaan sensor ya, suhu, kelembaban dan kelembaban tanah. Kemudian kita buat variabel baru yaitu interval kirim sampai dengan 7.000. Yaitu maksudnya nanti kita akan melakukan pengiriman data dalam interval 7 detik. Oke, selanjutnya ini yang baru ya, kita akan mendefinisikan objek WiFi client. Di sini WiFi client, ESP client. Kemudian kita mendefinisikan objek untuk MQTT-nya. Nah, di sini kita buat client, kemudian dalam kurung WiFi client-nya. Oke, di sini kita buat lagi long previous time. Jadi nanti kita akan gunakan untuk menghitung waktu. Jadi dari awal pengiriman sampai selesai pengiriman itu kurang lebih berapa waktu yang dibutuhkan. Nanti akan digunakan untuk melakukan pengiriman yang selanjutnya. Apakah sudah sebanyak interval kirim atau tidak. Tadi interval kirimnya adalah 7.000 milisecond. Jadi antara kirim yang pertama dengan kirim yang kedua itu harus jedanya sebanyak 7.000 milisecond atau 7 detik. Seperti itu. Kemudian kita buat static JSON dokumen objek untuk menyimpan JSON dalam doc. Kemudian kita buat string, buat objek atau variabel string dengan nama JSON string. Oke, kita masuk ke void setup, ya, kurang lebih sama. Kita inisialisasi serial, inisialisasi LCD, kemudian kita setting mode pin relay sebagai output, kemudian kita tentukan nilai dari relay pin tadi sebagai low atau kita matikan dulu. Kemudian kita inisialisasi DHT atau sensor DHT kita dengan memasukkan ini get sensor, begitu juga dengan yang humidity. Oke, kemudian kita tulis di LCD untuk menghubungkan terus kemudian ini nama SSID yang kita pilih. Jadi nanti di LCD akan tertulis menghubungkan Smart 123 gitu, nama WiFi-nya. Kemudian di serial juga tertulis seperti itu, sama menghubungkan ke Smart 123. Kemudian di sini wifi.begin SSID password. Di sini maksudnya ESP akan melakukan percobaan untuk connect ke WiFi yang sudah kita tentukan sesuai dengan nama SSID dan passwordnya. Gitu. Kemudian di sini ada while atau perulangan yang jumlahnya belum kita ketahui. Dia akan berhenti berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sini while dalam kurung WiFi status tidak sama dengan WL connected. Maksudnya dia akan berulang terus kalau misalkan status WiFi-nya itu belum connect. Apa yang dilakukan? Nah, dia akan delay selama setengah detik. Kita delay setengah detik, kita cek lagi apakah sudah connect. Oh, ternyata belum, kita delay lagi, kita cek lagi. Kalau misalkan belum, kita delay lagi dan seterusnya. Kalau misalkan sudah connect,
sudah, berarti kita lewati dan kita masuk ke, kita eksekusi codingan yang di bawahnya. Nah, bagaimana kalau kita nggak connect gitu? Kalau misalkan nggak connect dan scan-nya itu lebih dari 10 kali, maka kita akan connect ulang atau reconnect dengan cara seperti ini, wifi.begin SSID password. Jadi kita connect ke wifi yang sudah kita tentukan, kita cek status, misalkan belum connect, maka kita tunggu setengah detik, kita cek lagi belum connect, kita tunggu lagi setengah detik sampai 10 kali, misalkan 10 kali ini belum connect juga, maka kita ulangi dari awal, kita connect ke wifi yang sudah kita tentukan. Habis itu kita tunggu lagi sampai benar-benar connect. Kemudian kita tulis di serial wifi terhubung, kalau misalkan sudah connect. Begitu juga dengan yang di LCD terhubung. Kemudian client ID tadi yang sudah kita tentukan, kita tambahkan karakter random, di mana ini kita gunakan untuk masuk ke server MQTT. Nah, kenapa kita pakai karakter random? Agar client ID kita itu tidak sama dengan user-user yang lain. Kemudian di sini kita akan mencoba connect client.setServer, yaitu MQTT server tadi, yang isinya broker.amqx.io. Kemudian di sini adalah portnya secara default ini. Kemudian kita akan set callback, yaitu client.setCallback dalam kurung callback. Nanti akan mengeksekusi function yang namanya callback di sini, di tab MQTT. Maksudnya apa callback itu? Jadi ketika kita menerima data, maka kita akan menjalankan function callback. Seperti itu. Kemudian client.connect dengan ID yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga subscribe kepada topik aktuator. Jadi kita subscribe ke topik aktuator tadi, data relay. Jadi ketika ada data dari topik data relay ini, maka kita akan menjalankan sesuatu. Entah itu mematikan atau menyalakan relay. Jadi itu untuk yang void setup, kita akan masuk ke void loop. Di sini kita tulis client.loop. Jadi kita buat MQTT ini kita set berulang-ulang. Kemudian di sini kita tulis if negasi client.connected, maksudnya jika klien MQTT ini tidak connect, maka kita lakukan reconnect. Seperti itu. Kemudian kita akan baca read DHT11, kemudian kita baca read kelembaban tanah. Nah ini memanggil function yang ada di tab sensor. Di sini, ini isinya ya sama seperti yang percobaan-percobaan sebelumnya ya. Kita baca suhu dan kita baca kelembaban. Kita juga baca kelembaban tanah atau soil moisture. Sudah kurang lebih itu. Kemudian setelah itu kita tulis di LCD T sama dengan AT.2 suhunya, kemudian H.2 kelembabannya. Begitu juga dengan yang kelembaban tanah atau kadar air tanah. Moist.2 nilainya. Oke. Nah, di sini ini adalah untuk mengirimnya tadi. Di sini kita cek if milis dikurangi previous time lebih dari sama dengan interval kirim. Jadi milis ini untuk mengecek waktu sekarang, kemudian kita kurangi dengan waktu kirim sebelumnya, kemudian apakah hasilnya itu lebih dari 7 detik atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih dari 7 detik atau sama, maka kita lakukan pengiriman. Terus selanjutnya akan kita cek lagi, apakah sudah 7 detik? Oh belum, berarti tidak melakukan pengiriman. Kita cek lagi, apakah sudah 7 detik? Belum, kita belum lakukan kiriman. Kemudian kita cek lagi, kalau sudah 7 detik lebih, maka kita lakukan pengiriman lagi. Nah, setelah pengiriman ini, kita cek lagi, apakah sudah 7 detik? Oh belum. Sudah 7 detik? Belum. Kalau misalkan sudah, baru kita kirim lagi. Begitu seterusnya. Jadi pengiriman bisa dengan interval sebanyak 7 detik sekali. Oke, kurang lebih seperti itu. Di dalam if ini adalah codingan untuk mengirimnya. Nah, mengirimnya itu dengan cara apa?
kita baca tadi suhunya tadi, suhu dan kelembaban tanahnya tadi, juga kelembaban yang dari DHT. Kemudian kita masukkan ke sini, doc tadi. Doc, kita tentukan nama parameternya yaitu suhu, kemudian kita masukkan nilai suhunya. Begitu juga yang kelembaban, kita tulis di sini parameternya kelembaban, kemudian nilai kelembabannya. Begitu juga dengan kadar air, atau setelah itu isinya adalah nilainya tadi. Kemudian dari data JSON tadi kita serialize JSON. Jadi agar data JSON-nya itu dapat kita baca. Yang awalnya di variabel doc, kita taruh di json.string. Kemudian kita kirim dengan cara client.publish dalam kurung topic sensor. Ini topik sensor yang akan kita kirim. Kemudian data yang kita kirim adalah json string.cstr. Seperti itu. Oke, jadi intinya kita akan mengirim data ini, data yang sudah kita JSON tadi, sudah kita gabung jadi satu, ke topik sensor, yaitu data sensor. Nah, setelah itu kita simpan nilai waktunya, dan kita serial print ini sebagai penanda kalau ini adalah sekali kirim. Delaynya itu 500 milisecond atau setengah detik. Seperti itu untuk pengiriman data sensornya. Kemudian kita akan bahas callback-nya, yaitu apa yang terjadi ketika kita mendapatkan data dari data relay, topik data relay. Maka di sini kita akan membaca pesannya ke dalam pesan ini. Kita membaca satu persatu, dimasukkan ke dalam string pesan. Kemudian kita cek topiknya, apakah topiknya ini sama dengan topik yang kita subscribe. Kalau misalkan iya, maka akan kita olah lebih lanjut. Kemudian kita tulis di sini serial print topik 1 menerima pesan apa pesannya. Kemudian di pesan ini kita akan cek apakah ada kata-kata penyiram, pesan.index of penyiram lebih dari 0. Maksudnya kita cek tadi pesannya ada kata-kata penyiram nggak? Kalau misalkan ada, berarti kita akan mengeksekusi relay 1 untuk penyiram. Kalau misalkan yang ada adalah kata-kata misting, maka kita akan mengeksekusi relay 2. Seperti itu. Kalau misalkan ada kata-kata penyiram, maka di sini kita clear LCD dulu, kemudian kita tulis relay 1. Nah, kemudian kita cek setelah penyiram itu ada kata-kata apa? Apakah ada kata-kata on? Nah, kalau on, maka kita eksekusi dengan digital write relay pin 1 high untuk menyalakan relay 1. Kalau misalkan di situ tulisannya off, maka kita off-kan relay pin 1-nya dengan cara digital write relay pin 1 low. Seperti itu. Begitu juga yang misting, sama kita cek apakah ada kata-kata misting. Kalau ada, berarti kita fokus di relay 2. Kemudian kita cek ada kata-kata on tidak. Kalau ada on, berarti relay 2 kita nyalakan. Digital write relay pin 2 high. Kalau misalkan ada kata-kata off, maka kita matikan dengan cara digital write relay pin 2 low. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa langsung upload, kita cek toolsnya, boardnya adalah ESP32 Dev Module, kemudian portnya sudah kita sesuaikan, maka kita bisa langsung upload. Kita tunggu dan kita akan lihat data yang terbaca, kemudian sama data yang terkirim. Kemudian setelah sama, maka kita akan coba kontrol aktuatornya dari server MQTT. Oke, proses upload sudah selesai. Kita akan cek dulu di serial monitor ya. Nah, di sini sudah membaca temperatur sekian, humidity sekian, moisture sekian. Oke, kita akan cek di hardware-nya. Ini data yang terbaca. Oke, kemudian kita akan cek di server MQTT-nya ya. Nah, di server MQTT-nya kita connect dulu.
di sini sudah terkirim ya, suhu 27, kelembaban 75, kadar air 0. Seperti ini lagi, sudah terkirim selama kurang lebih selisihnya adalah 7 detik ya. Nah, ini tandanya datanya sudah masuk ke server MQTT. Nah, kemudian kita akan coba mengendalikan relaynya. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu topik yang akan kita tambah datanya, yaitu data relay. Kemudian di sini kita ketik isinya. Misalkan kita akan menyalakan penyiram ya, atau relay 1. Kita ketik penyiram on misalkan, atau dikasih spasi bisa, penyiram on. Kita kirim. Nah, hardware-nya kita lihat relay 1 menyala. Oke, kemudian kita akan coba matikan penyiram. Kita buat penyiram off. Oke, kita kirim lagi di sini. Nah, sudah mati ya indikatornya. Kemudian kita akan coba menyalakan yang relay 2, yaitu misting. Misting on. Kita kirim. Nah, relay 2 nyala. Kemudian kita akan matikan yang misting. Misting off. Kemudian relay 2 juga mati. Nah, cukup. Jadi seperti itu percobaan yang terakhir. Jadi di sini kita sudah gabungkan semuanya. Jadi mulai dari pembacaan DHT11, pembacaan sensor soil moisture, kita dapatkan datanya, kita tampilkan di LCD. Kemudian kita juga sudah melakukan kontrol dengan relaynya masing-masing. Kemudian kita juga sudah terapkan komunikasi MQTT-nya. Jadi setelah pembacaan data oleh sensor, datanya kita publish atau kita kirim ke server MQTT, dan datanya sudah terkirim di layar ini. Kemudian kita juga bisa mengontrol dari server MQTT ini. Kita beri perintah untuk menyalakan penyiram, maka relay 1 untuk penyiram juga sudah nyala. Kita perintahkan untuk mematikan, relay juga sudah mati sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Begitu juga dengan yang misting. Kurang lebih seperti itu materi di pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke materi ke-6 untuk pemrograman aplikasi webnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.